Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru rekan sejawat SD Muhammadiyah Manyar, juga yang saya hormati Ustazah Bu Fida ya juga selaku nanti pemateri. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita alhamdulillah senantiasa diberikan kesehatan semuanya gitu. Semuanya dalam keadaan sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa sharing atau diskusi atau nanti saling memberikan masukan terkait dengan hari ini kegiatan kami, saya Pak Namun Barok dan juga Bu Fida yang akan mempresentasikan terkait dengan aksi nyata modul 1.4 yakni budaya positif untuk tugas kami di calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik. Bapak Ibu yang berbahagia, ini nanti kita tidak perlu terlalu kaku kita santai saja karena ini nanti adalah sharing pengimbasan apa yang sudah kami pelajari di beberapa modul sebelumnya di program guru penggerak, calon guru penggerak sampai pada di modul 1.4. Kami nanti akan mempresentasikan beberapa materi secara bergantian karena kami berkelompok, saya dengan Bu Fida. Jadi nanti kami akan saling bekerjasama dalam mempresentasikan materi terkait pengimbasan atau diseminasi aksi nyata modul 4 budaya positif untuk kami CGP Angkatan 11. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pemateri pertama saya sendiri, Pak Barok selaku CGP Angkatan 11 dan ada operatornya nanti adalah Bu Fida. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang budaya positif itu tentu adalah apa yang kita lakukan setiap hari dimanapun kita berada. Dalam hal ini adalah bagaimana ketika kita berada di lingkungan sekolah, ya kan? Di lingkungan sekolah. Nah, sebelum nanti saya menyampaikan dengan Bu Fida banyak materi atau panjang lebar slide-nya, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk mereview review dari landasan apa sih yang membuat ada materi terkait dengan budaya positif ini. Juga bisa dibantu untuk slide-nya, review ininya. Slide. Ya, jadi Bapak Ibu, aksi nyata di modul ini itu kami menggunakan landasan ini sebagai penguatan untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, ada namanya asas trikon ini. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini ada asas trikon, yakni yang sudah sering kita dengar, mungkin ini ya, Ingarso Tulodo, Ikmatio Mangunkarso, Tutburi, Handayani. Bapak Ibu pernah mendengar ini ya? Iya, pernah mendengarkan filosofis Ki Hajar Dewantara ini. Yang artinya, ya itu di depan memberikan teladan, kemudian di tengah membangun semangat, dan di belakang kita memberikan dorongan tentunya kepada para peserta atau siswa didik kita. Kemudian, next, landasan selanjutnya ini adalah, jadi kegiatan kita ya ketika kita melakukan pembelajaran itu berpusat pada murid ya dengan pendidikan yang bersifat holistik atau menyeluruh. Kemudian menjunjung tinggi nilai agama, budi pekerti dan budaya kearifan lokal serta menuntut anak sesuai kodratnya meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita dalam mendidik anak-anak, Bapak Ibu, kita harus menggunakan landasan ini ya.
Karena kodrat alam dan kodrat zaman setiap generasi itu pasti berbeda, betul ya? Kita flashback ketika kita zaman kecil dulu, ketika kita SD, mesti kita berbeda dengan anak-anak zaman now, istilahnya zaman sekarang. Nah, itulah yang dinamakan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Begitu juga dengan zaman yang sekarang dengan luar biasa, teknologi kecanggihannya dan sebagainya sudah sangat luar biasa. Itu kemudian selanjutnya juga, nah, nilai-nilai guru penggerak ini yang menjadikan kami di modul sebelumnya banyak sekali mempelajari terkait ini Bapak Ibu, yakni berpihak pada murid, kemudian mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Jadi 5 poin nilai guru penggerak ini harus kita terapkan, kita harus pegang, kita harus jalankan dalam aktivitas kita dalam menjadi seorang guru di sekolah. Next. Kemudian peran, ketika kita sudah bicara tentang nilai, maka kita bicara tentang peran. Peran guru penggerak nanti harapannya kita semuanya yang menjadi seorang guru penggerak, memimpin pembelajaran, coach bagi guru lain atau coaching istilahnya, terus kemudian mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid serta menggerakkan komunitas praktisi. Nah, kami juga masih proses belajar Bapak Ibu, jadi semoga nanti juga kami juga bisa menerapkan peran guru penggerak ini. Tentunya juga dengan belajar bersama para senior-senior yang di sini yang sudah menjadi terlebih dahulu guru penggerak ya. Gitu. Selanjutnya. Nah, ini yang selanjutnya. Nah, profil upacara Pancasila. Bapak Ibu ada 6 ini yang harus kita pahami dalam profil upacara Pancasila yang kita terapkan dalam pembelajaran kita ketika mengajar kepada anak-anak. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kemudian mandiri, yang 5 bernalar kritis, kemudian yang ke-6 adalah kreatif. Ini insya Allah kita di sekolah pasti dalam aktivitas sehari-hari kita pasti sudah, saya yakin pasti sudah menerapkan profil upacara Pancasila ini. Meskipun tidak semuanya bisa kita laksanakan sekaligus dalam momen ketika memberikan materi kepada anak didik kita di kelas. Baik, ya. Jadi ini Bapak Ibu yang menjadikan landasan kami untuk membuat diseminasi budaya positif ini. Langsung saja kita masuk ke materi inti kegiatan budaya positif. Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan. Selamat datang, Lais, monggo. Kemudian ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu, ya, ada beberapa pertanyaan. Jika kamu ingin pintar, jika kamu ingin pintar maka kamu tidak perlu pergi sekolah, ya. Pertanyaan yang cukup membuat kita berpikir, ya. Kemudian lebih penting mana antara guru dan murid? Coba Bapak Ibu kita brainstorming dulu. Kira-kira pernyataan ini, jika kamu ingin pintar maka kamu tidak perlu pergi sekolah. Ini kira-kira apa ya? Ada yang bisa memberikan jawaban nggak? Semua jawaban benar, pasti semua jawaban benar, terserah. Semua berhak memiliki jawaban masing-masing dari sebuah pernyataan ini. Ada yang mau menjelaskan? Barangkali Bu Umi, barangkali atau Bu Westi, Bu Ratna. Kalimatnya sudah sederhana sekali. Jika kamu ingin pintar maka kamu tidak perlu pergi ke sekolah. Pintar tapi kok nggak berangkat ke sekolah. Nah ini kira-kira bagaimana? Coba. Atau Bu dari teman-teman dari ini juga silakan. Barangkali bisa menjawab. Apa? Ada yang bisa? Pak Nazar barangkali. Milih guru saja. Kenapa? Lebih penting mana antara guru dan murid. Lebih penting mana antara guru dan murid. Oke, ini yang bawah ya, yang penting murid ya. Penting guru. Oke, ada jawaban gitu. Dari atas barangkali ada yang mau menjawab. Tidak apa-apa, semua jawaban akan menjadi masukan kami. Ayo, Bu Esti. Belajar itu nggak harus di sekolah, Ya. di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar, di pasar, dimanapun anak bisa belajar. Oke, baik. Untuk jadi pintar itu nggak harus ke sekolah. Oke. Tapi sekolah itu juga tempat untuk mencari ilmu, karena di sekolah itu kita punya figur guru. Dengan adanya guru itu bisa mengarahkan kita. Tapi untuk jadi pintar memang tidak harus di sekolah, dimanapun kita bisa pintar. Tapi kalau mau bijak, kita harus ke sekolah karena ada figur guru di situ.
Oke, tepuk tangan luar biasa. Jawaban dari Bu Umi yang sangat menginspirasi sekali. Barangkali ada yang lain dari sebelah sini. Monggo Bu, barangkali mau memberikan jawaban. Bebas jawabannya sesuai pernyataan pribadi masing-masing. Tidak ada jawaban salah dan benar. Semuanya sesuai dengan konteksnya. Satu lagi barangkali ada. Jadi Bu Umi tadi menyampaikan bahwasanya untuk menjadi pintar itu tidak perlu ke sekolah. Jadi di mana saja bisa belajar, betul Bapak Ibu. Jadi untuk belajar itu memang tidak harus di sekolah. Namun ada namunnya. Nah, kita bahas lebih detail selanjutnya. Ini dia. Jadi Bapak Ibu, ini dia yang tadi melandasi pernyataan tadi. Banyak cara ya Bapak Ibu untuk menjadi orang pintar sehingga sekolah menjadi tidak perlu. Tapi sebuah sekolah akan dibutuhkan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, dibutuhkan jika di dalamnya bukan hanya untuk menjadikan seorang itu pintar. Sekolah harus bisa menjadi tempat seorang murid mendapatkan pengalaman berharga yang tidak diperoleh dari tempat lain. Jadi Bapak Ibu, di sekolah itu yang menjadi plus-plusnya itu adalah bagaimana ketika anak-anak itu bertemu dengan teman-temannya, betul ya? Jadi mereka bersosial, mereka bersosialisasi, kemudian dari bersosial itu, interaksi itu, akhirnya mereka menemukan macam-macam sikap ya. Mulai dari tadi Ibu kita menyangkut kebijaksanaan dan lain sebagainya, menjadi bijaksana, menjadi dewasa dan lain sebagainya. Hal-hal yang berharga dalam interaksi sosial itu pasti akan ada di sekolah. Kemudian tujuannya adalah akan tercapai jika di dalamnya menerapkan budaya positif. Jadi Bapak Ibu itu semuanya apabila kita menerapkan budaya positif dalam sekolah itu pasti nanti akan luar biasa imbasnya kepada peserta didik atau siswa-siswi kita. Nah, kemudian tadi ada guru. Pentingan mana guru sama murid? Betul sekali, ya guru. Guru adalah tauladan, ya. Jadi guru adalah tauladan bagi murid yang harus mampu berikan contoh yang baik agar mampu membentuk karakter yang baik pula. Begitu pentingnya budaya positif, maka kami semuanya sebagai calon guru penggerak harapannya nanti di sekolah kita bisa memberikan pengimbasan, ya, mengimbaskan ilmu kita yang sudah kita dapat selama pendidikan guru penggerak selama baru jalan 3 bulan ini, Bapak Ibu. Jadi kami juga masih banyak sekali belajar dan mengajak seluruh warga sekolah kita semuanya untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Begitu. Selanjutnya, Bu Ida bisa dibantu slide-nya. Nah, materi kita, Bapak Ibu, untuk diseminasi kita pada pagi hari ini adalah nanti adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Semoga nanti tidak ini ya nyatu dengan materi yang kami yang ada 6 poin ini. Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal oleh kami. Nah, yang pertama disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi disiplin adalah suatu sikap ya, di mana kita dapat mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan dengan nilai positif yang dapat kita menjawabkan. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan disiplin itu apa sih? Selain jawaban yang panjang itu, coba ada yang bisa menjelaskan dengan singkat, padat, atau anak bahasa dengan sendiri? Apa kira-kira? Coba dari Bapak Ibu. Apa disiplin itu menurut panjenengan? Tepat waktu, oke, bagus. Apalagi Ibu monggo? Apa? Disiplin menurut versi panjenengan semua. Disiplin. Menurut saya Sadar diri. Baik, oke. Disiplin sadar diri. Oke, dari sebelah sini barangkali ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu adalah tadi ada dari Bapak Is tadi menyampaikan tepat waktu dan lain sebagainya, kemudian kesadaran diri. Jadi disiplin positif itu adalah sesuatu hal yang kita terapkan dalam tindakan kita dengan nilai-nilai yang positif, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengontrol diri kita, kemudian bagaimana menguasai diri dan lain sebagainya, supaya kita menjadikan diri kita ini bisa menjadi semakin baik atau memiliki nilai-nilai positif.
Kemudian dalam budaya kita, makna menjadi disiplin dapat dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dengan disiplin kita bisa menjadi patuh dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik disiplin positif. Lanjut, saudara Vida. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, definisi nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang bertujuan mulia ingin dicapai setiap individu dalam kehidupannya yang merupakan bagian dari sikap dan fondasi dan perilaku kita. Kemudian ada definisi yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan universal, berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi setiap dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang itu juga memiliki nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sudah jelas tujuannya adalah nanti merupakan tujuan yang mulia agar bisa dicapai setiap individu manusia. Selanjutnya, kemudian contoh-contoh. Nah ini contoh-contoh nilai kebajikan. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi jujur, kemudian kerjasama, kemudian ada mandiri, disiplin, gotong royong, empati, saling menghormati, menghargai. Kemudian ada bertanggung jawab, ada empati, kemudian percaya diri. Ini adalah contoh-contoh kebajikan yang bisa kita angkat kepada anak-anak kita, kita kuatkan kepada anak didik kita supaya bisa menerapkan dari contoh-contoh nilai kebajikan. Selanjutnya, kemudian masuk pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Selanjutnya, nah, bagaimana teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi? Nah, kali ini akan gantian rekan kami ada Bu Vida yang akan menjelaskan terkait bagaimana teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Silakan kepada Bu Vida, saya persilakan. Terima kasih Pak Daro. Ini giliran saya untuk menjelaskan bagaimana teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Selama ini yang kita gunakan lebih sering adalah hukuman ya. Sejak zaman kita sekolah itu jika kita tidak disiplin maka kita akan menerima hukuman dari guru-guru kita. Namun pada pendidikan guru penggerak ini hukuman itu tidak lagi dianjurkan, tetapi ada yang lebih baik menggantikan kata hukuman sehingga anak-anak itu mempunyai kesadaran intrinsik datang dari dalam dirinya untuk melakukan budaya-budaya yang positif. Monggo bisa disesuaikan untuk slide selanjutnya. Pertama, teori motivasi. Mungkin kita semuanya sudah sering mendengar kata motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik karena secara sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan sebuah tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu karena ada kata sadar dan tidak sadar, berarti itu bisa jadi karena kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu. Sadar berarti karena kita melakukan sesuatu karena memang kita ingin melakukannya. Monggo selanjutnya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu karena memang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau dari judulnya saja, berarti ini motivasi intrinsik atau ekstrinsik menurut Bapak Ibu. Karena ingin mendapatkan sesuatu, berarti X atau in? X atau in? X ya. Karena kita ingin mendapatkan sesuatu berarti belum dari dirinya sendiri. Dan ini berarti tingkatan motivasi yang terendah dari manusia. Nah, kalau dihubungkan dengan agama ya, sampai sama Ustaz Nazar itu masih belum ikhlas melakukannya, gitu ya. Jadi karena orang lain, nah masih bersifat eksternal untuk biasanya dilakukan itu untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Karena akan berpengaruh secara fisik
fisiknya, psikologisnya maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Cirinya biasanya orang-orang yang masih menggunakan motivasi ini karena yang sesuatu biasanya tanya, kalau aku melakukan itu nanti aku dapat apa ya Pak? Aku dapat apa Bu Guru kalau aku melakukan ini? Kalau aku tidak melakukannya bagaimana nanti? Aku diberi hukuman apa? Aku dapat sanksi apa? Itu berarti menandakan dia melakukannya karena ingin menghindari ketidaknyamanan itu. Sedangkan motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mereka melakukannya ini untuk mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Nah, ini hampir sama ya dengan yang pertama. Kalau tadi karena ingin menghindari hukuman, karena tidak mau dihukum, akhirnya tidak dilakukan. Atau agar tidak dihukum, maka dia melakukan sebuah tindakan itu. Ini juga ingin mendapatkan pujian. Kalau biasanya anak-anak TK kelas 1 sampai itu kan masih kalau dapat reward. Nah, kalau dapat reward penghargaan mereka akan semangat melakukannya. Itu berarti motivasi yang bersifat eksternal. Sedangkan yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini dianggap sebagai motivasi dalam tingkatan tertinggi karena mereka melakukannya karena sadar bahwa jika mereka melakukan itu, maka dirinya akan memiliki nilai-nilai yang dia yakini benar. Di sini mereka melakukan yang jadi motivasi ini tuh inilah yang dilakukan motivasi yang bersifat internal. Muncul seperti tadi ketika ditanya Pak Barok, apa itu disiplin? Kesadaran. Nah, disinilah motivasi itu muncul karena sudah sadar bahwa dia perlu melakukan itu agar mereka menjadi bernilai, ya. Dan itu mereka percaya bahwa itu benar. Nah, seperti itu. Ini selanjutnya, Ustaz. Nah, sekarang kita tahu hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi di sini. Hukuman. Nah, ini yang sering kita ini kan ya, hukuman itu proses tanggung jawab yang lahir dan berjalan satu arah tanpa ada pembicaraan sebelumnya dan biasanya merugikan salah satu pihak gitu. Karena dihukum ya berarti ada yang merasa dirugikan. Kalau kita belajar teori hukum itu hukuman itu bersifat memaksa. Kalau sudah dapat hukuman mau tidak mau ya dijalankan gitu, itu namanya hukuman. Sedangkan untuk penghargaan atau reward ialah suatu alat yang membuat seseorang itu merasa senang atas perbuatan atau pekerjaan yang dilakukannya. Nah, ya kan? Biasanya anak-anak kalau dikasih reward itu bahagia. Nah itu, tapi itu ya tidak apa-apa dilakukan Bapak Ibu sekalian. Cuman itu berarti motivasinya masih dari eksternal sifatnya. Nanti kita sebagai guru-gurunya itu perlu mengarahkan bagaimana anak-anak nanti itu bisa ke motivasi yang bersifat internal dari dalam dirinya. Maka kita gunakan yang namanya konsekuensi, yaitu proses tanggung jawab yang dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi ini ada pembicaraan dua arah. Kalau hukuman tadi hanya dari satu arah, ini dua arah. Disepakati dan dijalankan. Kita biasanya jika A maka B. Jika melakukan ini maka kamu akan begini. Jika kamu tidak melakukan itu maka kamu akan menjadi begitu. Nah seperti itu. Selanjutnya restitusi adalah proses tanggung jawab yang dimunculkan dari dalam diri pembuat kesalahan sehingga yang bersangkutan lebih memahami nilai kebajikan yang diyakini dan harus dilakukan. Nah ini restitusi itu biasanya ketika sudah melakukan sebuah kesalahan, anak-anak diajak untuk flashback. Manusia itu memang ada salah, lalu kita harus bagaimana gitu. Jadi ini juga dua arah gitu ya. Selanjutnya konsep disiplin ini kita bagi menjadi beberapa. Ada yang namanya konsep disiplin identitas gagal. Bagaimana itu? Itu ada pada hukuman, yaitu biasanya menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut, bersifat memaksa. Kemudian akibatnya biasanya murid cenderung untuk menyembunyikan kesalahan dengan cara berbohong. Berbohong. Akhirnya itu hanya dilakukan untuk apa sih? Agar dirinya aman. Nah, aman itu kan karakternya manusia ya. Biar aman
aman, bagaimana caranya. Nah, kita nanti harus bisa meluruskan itu, bagaimana anak-anak bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan dan bagaimana perubahannya. Kedua adalah penghargaan. Itu juga kita masukkan ke konsep identitas gagal. Bagaimana penghargaan itu menjadi tidak efektif, merusak hubungan. Nah, ini karena merusak hubungan itu bisa terjadi karena kita sebagai guru tidak bisa bersifat objektif. Kadang dalam kategori A kita beri reward, nanti ada orang lain mengatakan kita lupa tidak memberinya reward. Itu bisa menimbulkan keirian. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak harga dirinya. Kemudian konsep disiplin identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi. Konsekuensi ini bisa dirasakan jika sudah dalam jangka pendek. Penguatan dalam jangka pendek perlu dimonitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan. Karena kita ajak mereka untuk tahu sebab dan akibat, biasanya mereka anak-anak itu lebih menerima ketika kita ajak untuk berbicara konsekuensinya. Kemudian restitusi. Nah, di restitusi ini murid akan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian kita hubungkan juga dengan teori kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena kita tidak memberikan hukuman ya. Selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Kita gunakan restitusi. Pengertiannya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari Gus Feni ya, tahun 2004 ini mulai untuk digaungkan ya, dan kita alhamdulillah kita juga akhirnya tahu ini bahwa kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan cara restitusi, tidak langsung menghakimi, tapi kita mengikuti tahapannya. Sebelum kita ke tahapannya, kita lihat dulu ciri-cirinya apa sih restitusi itu. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dari apa yang sudah diperbuat itu, kita ajak untuk perbaikannya seperti apa. Memperbaiki hubungan. Nah ini, kita juga akan tawarkan restitusinya seperti apa, tidak dipaksa seperti hubungan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, fokus pada karakter bukan tindakan, dan juga terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Kita cari solusinya. Nah, berikutnya perbedaan ya. Ini bisa kita kasih contoh untuk kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Pada hukuman ini bisa jadi dikasihkan bersifat fisik, misalnya hormat ke bendera selama 10 menit. Kita tanyakan, dengan dihukum seperti ini, apakah berpengaruh pada penguatan karakter anak-anak? PR, apakah berhubungan PR dengan hormat bendera? Tidak berhubungan ya. Berarti ini bisa dikatakan sebagai hukuman. Marah dan menjadi takut dimarahi. Kamu dikasih PR ini kenapa tidak dikerjakan atau waktunya kurang lama? Apa yang kamu kerjakan di rumah dan lain sebagainya. Nah itu ya. Ini tidak dianjurkan dilakukan untuk saat ini. Kemudian konsekuensi. Ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan namanya, ya kan? Kalau PR ya disuruh kerjakan di sekolah. Jadi yang terpotong apa? Waktu istirahatnya. Itu kan konsekuensinya. Jika tidak mengerjakan PR, berarti kerjakan di sekolah sehingga waktu istirahatnya berkurang. Namun pada restitusi ini kita ada awalannya. Apa itu? Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita tanya alasannya dulu. Kenapa kok PR-nya tidak dikerjakan? Di rumah kenapa? Apa permasalahannya? Gitu ya. Kemudian nanti didiskusikan, kita cari solusinya bersama. Bagaimana agar PR-nya itu kalau ada PR dari gurunya itu bisa dikerjakan. Nah, kalau di SD Muhammadiyah tidak ada PR ya, jadi kasus ini tidak muncul, gitu ya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti akhirnya murid itu akan terbuka. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Kenapa dia kemarin di rumah ada apa? Selanjutnya dia harus bagaimana agar meskipun dalam kondisi sibuk, PR-nya
bisa dikerjakan ya, karena ini kan tanggung jawabnya sebagai seorang murid, seorang siswa. Kita lanjutkan. Nah, dampak hukuman dan penghargaan. Nah, apa sih pengaruhnya? Hukuman tidak efektif membuat siswa menyadari kesalahannya atau bahkan dapat menimbulkan trauma yang memiliki dampak psikologis tidak baik. Ini biasanya kalau dia di rumah dia ya, kalau dikasih PR, kalau gurunya marah itu besok tidak mau sekolah. Nah, itu kan anak kelas 1, 2, 3 nggak mau. Kenapa? Nggak mau bilang juga. Kenapa? Karena nanti kalau bilang itu dia dimarahin lagi gitu ya. Biasanya tidak mau bilang gitu. Pokoknya nggak mau sekolah, nggak mau sekolah. Nah itu kalau kita sering memberikan hukuman takutnya seperti itu. Dan penghargaan yang berlebihan dapat membuat siswa bergantung pada hal tersebut. Nah ini karakter yang ditakutkan muncul adalah anak-anak itu terbiasa melakukan sesuatu karena ingin dapatkan imbalan. Jadi kalau unsur ikhlasnya itu belum dapat, bukan dari dirinya, dan nanti dia akan memilih, oh kalau aku nanti pilih-pilih ya mana yang lebih banyak menguntungkan, dapat banyak imbalannya, itu yang dia kerjakan terlebih dahulu. Nah, yang pada akhirnya membuatnya kebanyakan dalam budaya positif tersebut tidak dapat melekat dalam dirinya sebagai bagian dari kepribadian yang baik. Jadi karena ada iming-iming itu tadi, biasanya belajarnya tidak sungguh-sungguh dari hati, sehingga meresapnya ke otak dan ke hati itu hanya sementara. Setelah itu nanti dibawa lari-lari hilangnya. Jadi ini anak-anak kalau hafalan seperti itu. Nah ini mungkin sekilas saja ya untuk dampak ini penjabaran tadi sudah saya jabarkan. Ini kalau dikasih salah satu contohnya mungkin yang sebelumnya salah satu aja. Nah ini kalau yang awal aja. Nah ini menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi berarti harus terjadi. Restitusi itu berarti pilihan. Jadi ini bedanya dari sini. Kalau hukuman itu menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu harus terjadi. Tapi kalau tidak ada pilihannya. Kalau restitusi dikasih pilihan gitu ya. Terus tidak nyaman untuk hukuman yang ini, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, tetapi dia bisa merasakan akibatnya nanti di lain hari. Kalau ini menguatkan murid untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, gitu. Karena ada pilihan tadi dan dilakukan menurut kesadaran. Korban mendapatkan keadilan, merasa tidak diadili. Nah, ini korban bisa diabaikan, yaitu korban mendapatkan ganti. Korbannya ya, korban mendapatkan keadilan. Memang adil karena dia dapatkan sesuai dengan itu tadi. Korbannya bisa diabaikan karena yang ditindak pelakunya. Kalau yang restitusi berarti korban mendapatkan ganti dan juga pelaku juga dapat perlakuan juga, kesadarannya muncul. Murid dan anak akan tersakiti, murid dan anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi akan mendapatkan penguatan. Itu sekilas itu mungkin ya. Ini sudah dirangkum tadi. Nah. Wah ini karena sudah lihat banyak ngantuk, kayaknya perlu ini ya. Saya serahkan lanjutnya kalau kita memberikan pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu, biar tidak jenuh ya, karena kami itu juga di kegiatan CGB itu juga sama kok. Jadi ketika mendengarkan Bapak Ibu pengajar praktek itu memberikan materi, pasti ada lah kata jenuh atau sesekali lelah dan sebagainya. Namun itu perlu kita tingkatkan, kita cas kembali supaya kalau kita dengan gerakan dan sebagainya itu kan biar iya. Kenapa? Oh iya, maksudnya oh gitu. Tapi oh gitu ya. Oke. Baik, fotonya unyu-unyu, dan ini adalah fotonya hasil sepertinya Pak Nazar yang luar biasa di multimedia yang memberikan foto yang ikonik bagi saya. Dan foto-foto ini saya kumpulkan Bapak Ibu, saya berikan kepada Bapak Fasilitator. Kalau kiriman tugas pasti ada foto awalnya begitu yang saya hafal. Jadi ini tugasnya Pak Barok ya. Oke, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu biar tetap semangat sambil menunggu slide-nya. Ada video, Bapak Ibu. Kalau kita melaksanakan pembelajaran dalam kelas, jangan lupa kita sisipkan ya, ice breaking kita, apapun itu ya, kegiatan ini. Nah, pause dulu.
Nah, baik di prosedur Bapak Ibu ini adalah ice breaking ini. Jadi ice breaking ini lumrah, umum dan sering kita gunakan. Namun saya berkali-kali berlatih pun ice breaking ini juga pasti ada robotnya, gitu loh. Jadi itu ya nanti kita berdiri. Tapi itulah tujuannya kenapa kita harus ada senam otak. Jadi otak kita itu ternyata juga butuh. Ada dulu itu saya masih ingat Bapak desa ya itu senang sekali koleksi TTS, teka-teki silang. Jadi mungkin mereka ice breakingnya dengan cara seperti itu, mengisi teka-teki silang. Dan ternyata di riset itu juga bisa mengurangi kita dari ketipunan Alzheimer. Ya, nah, jadi Bapak Ibu boleh mengkoleksi TTS, teka-teki silang atau bermain dengan senam otak seperti ini, karena ya mengisi TTS atau teka-teki silang, mengisi TTS. Baik, Bapak Ibu, kita berdiri di samping kursi masing-masing supaya tidak duduk, supaya kita bisa ini, meskipun tidak ada geraknya, tapi tangan yang kita gerakkan, tapi kita bisa membuat kita fokus. Baik, mungkin bisa dibantu untuk klik. Kita sama-sama ikut. Saya juga belum jago. Akhirnya nanti pasti nggak fokusnya. Oke, ya. Oke, sekarang seperti dulu. Nah, tangannya menggenggam satu. Nah, ini menggenggam. Terus, Bapak Ibu bisa merasakan ya, bisa apa enggak? Nah, mengepal. Oke. Nah, clicking dengan jempol. Hati-hati, clicking dengan jempol. Siap-siap. Kiri. Oke, ganti. Masih aman? Masih aman? Oke. Bapak Ibu, siapa yang merasa clicking? Saya akan mengamati. Oke, Bapak Ibu, main terus. Ingat kok ini. Ternyata ini yang bisa bikin kita. Sekarang dua, nih, tembak. Oke, sekarang kanan ganti. Saya akan mengamati. Oke, kita akan mengamati dan saya akan mengarahkan ya. Ini sangat sederhana, sangat sederhana sekali dan benar-benar membuat otak anak itu menjadi bergerak lagi. Oke, sekarang 1 dengan 5. Oke, sekarang ganti. Nah, ganti lagi. Ya, saya. Oke, ini bisa kayaknya. Gerakan. Oke, gerakan lagi. 1. Hati-hati sampai. Oke, lagi. Kemudian sekarang, nah ini yang susah Bapak Ibu. Ini terus lepas. Lagi. Atas. Bawah. Ini set. Atas. Nah. Bawah. Ini juga susah. Sekarang seperti ini gampang ini, kanan, oke, ini gampang. Biasanya ada diberi gampang, diberi mudah, apa susah. Nah, yang kiri, kalau Bapak Ibu nggak bisa begini perlu diperiksakan ya, dicek saraf ininya ya, kanan, oke. Ayo, ini gimana ini? Nah, ini gini, oh kesini. Nah, itu ke bareng, jadi bareng. Nah, agak diajukan. Ayo awas. Nah, oke, siap. Sekarang, nah ini semakin cepat. Ayo, semakin cepat. Ya nggak fokus. Nah ini Bapak Ibu, coba kerja lihat cepat ini gimana kira-kira. Ayo cepat dikit-dikit. Digerakkan kayak ininya. Ayo terus. Iya, semakin cepat. Ayo, tantangan Bapak Ibu sendiri. Oke. Semakin cepat. Oke, 15 kanan kiri. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah bisa kembali. Silakan boleh sambil ini juga ya, minum atau ini mil ya. Baik, Bapak Ibu, setelah kita refresh sejenak, beberapa menit tadi kita lanjutkan ke materi selanjutnya untuk masuk pada pada masuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mengapa ada keyakinan kelas? Nah ini pertanyaan. Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ayo coba kita akan lihat langsung. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah yaitu berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi, kata kuncinya adalah kalimat positif, Bapak Ibu, dan yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi, kita membuat sebuah kalimat yang positif.
yang justru kita tidak membuat anak-anak itu jadi takut dengan kalimat-kalimat tersebut. Datang terlambat, pusat. Wah, itu kan takut anak-anak. Jadi kita gunakan kalimat yang baik ya. Nanti kita contohnya. Dalam merumuskan kegiatan kelas, kita sebaiknya duduk bersama dari setiap elemen yang ada di sekolah. Jadi kita duduk bersama dengan wali siswa dan lain sebagainya, anak dan murid kita dan bapak ibu guru. Dan di sana kita dapat berdiskusi dan saling juara pendapat dalam merumuskan keyakinan kelas yang diyakini oleh semua pihak. Next, selanjutnya. Nah, kemudian keyakinan kelas ini adalah memiliki beberapa sifat ya. Sifatnya itu abstrak, ada beberapa poin dari keyakinan kelas yaitu memiliki sifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal yang umum ya, yang tidak tadi membuat anak menjadi takut, dibuat dalam pernyataan yang positif, kata-kata yang positif, sedikit saja akan mudah diingat ya. Jadi misalnya kita membuat datang tepat waktu misalnya, itu kan enak. Jadi daripada nggak boleh terlambat, itu kan panjang sekali ya. Jadi tepat waktu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ada keterlibatan warga kelas dalam pembuatan keyakinan kelas. Next. Kemudian Bapak Ibu, ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Ini adalah beberapa poin, ada 3 poin, yaitu memberikan kesempatan semua warga sekolah menyampaikan pendapat, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, lagi-lagi menjadi kalimat yang positif. Kemudian mengajak semua warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan dari keyakinan yang telah dibuat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah membuat sebuah kalimat yang positif, ada nilai di situ, ada nilai kebajikan. Apa sih maknanya dari kalimat positif ini sehingga itu bisa menjadikan kita semakin mematuhi ya, semakin kita bisa semangat menjalankan budaya positif atau keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Next. Nah, ini penerapan keyakinan kelas yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas, ini adalah salah satu penerapan, ada jika maka. Nah, ini kemarin juga kami pelajari ketika kita melakukan karya Bapak Ibu, ada 2 keyakinan kelas, 2 Fuji misalnya ini contohnya. Ada jujur, ada mandiri, ada disiplin, ada tanggung jawab, kemudian ada empati. Nah, dari keterangan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kita analisis di sini menjadi komitmen dan konsekuensi logis. Kita bedah lagi. Nah, jika dan maka misalnya nanti dari jujur itu, jika kita jujur, maka kita kenapa? Nah, itu yang menjadikan kita ada komitmen. Dan kemudian ada juga konsekuensi logis yang akan didapatkan oleh para siswa. Nah, itu yang harus kita terapkan dalam keyakinan kelas di sekolah. Next, nah ini, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut William Glasser dalam Choice Theory, ini adalah bertahan hidup, survival, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian ada kebebasan, freedom, kemudian ada kesenangan, fun, kemudian ada penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang pasti yang pasti kita butuhkan. Jadi ada bertahan hidup itu sampai dengan penguasaan atau poverty. Baik, kemudian next juga dunia berkualitas. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal. Jadi kebutuhan seseorang itu secara umum, secara universal, sedangkan dunia berkualitas lebih baik, unik dan personal. Role dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda mengikat gambaran terpersonali dari semua yang Anda inginkan, teknologi, platform. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Mereka bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memberdayakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Next, Bu Vida. Ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Tadi Bu Vida sudah menjelaskan terkait dengan restitusi. Nah, apa itu 5 posisi kontrol restitusi tadi? Sudah disampaikan oleh Bu Vida, akan dilanjutkan kembali dengan memang temanya Bu Vida adalah banyak tentang kontrol restitusi. Kepada Bu Vida, saya persilakan. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan kembali ya. Tentang restitusi. Sebelum ke restitusi sendiri, kita ke posisi kontrol. Kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol di dalam kelas. Kita mau jadi seperti apa itu pilihan ya. Dan nanti kita pasti akan memilih yang terbaik. Karena apa? Kenapa? Karena dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak pada anak ya.
ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan anak didik kita. Bagaimana mereka dapat nyaman belajar di kelas sehingga apapun yang kita ajarkan nanti itu dapat terserap dengan baik. Maka kita harus memposisikan diri sebagai apa? Bisa dilanjutkan slide-nya, Ustaz. Sebelumnya kita kenali dulu sih 5 posisi kontrol tersebut. Meski kendali atau posisi kontrol atas diri ada pada kita sendiri, sehingga kita bisa mengontrol orang lain dan begitu juga sebaliknya. Namun dalam peran sebagai pemimpin pembelajaran, ini ya peran guru penggerak yang saya sebutkan tadi di awal, yang saya tadi dijabarkan. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru memiliki 5 pokok posisi kontrol dalam penerapan nilai-nilai kebajikan dan budaya positif di sekolah. Yang pertama, penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, manajer. Sekilas ya, penghukum. Ini ada gambarannya, Bapak Ibu. Kalau saya sebagai penghukum kan berarti ada tindakan ya, ada kesalahan ya kita tindak, kita kasih hukuman gitu. Pemantau gitu ya. Nah, kira-kira dalam kehidupan dalam keseharian kita sebagai guru, kita lebih sering memposisikan diri kita di posisi yang mana? Penghukumkah, pemantau-kah, temankah, pembuat rasa bersalah, apa kita sebagai manajernya? Teman itu biasanya banyak hal sama yang mana ya biasa sering kita praktekkan. Coba Ustaz Nazar ini biasanya ya teman ya, Nazar ini ke anak-anak. Kalau pemantau itu biasanya buka pintu jebrak gitu, anak langsung diam. Nah ini supervisornya datang. Seperti itu, karena ada seluruhnya datang. Oke, kita lanjutkan Ustaz, kita silakan dulu. Nah, penghukum ini kalau ini patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, contohnya seperti itu. Kalau pembatasan bersalah biasanya begini, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu kecewa sama kamu. Kalau sering kamu biasanya, kamu gak kasihan sama Bu Guru, karena kamu sering terlambat, Bu Guru juga dipanggil sama kepala sekolah, seperti itu. Jadi anak ini merasa, loh ternyata guruku tuh kok dapat hukuman gara-gara aku, nah seperti itu. Teman gitu ya. Contohnya, ayolah tertib buat ibu bangga. Nah, kalau ini tidak apa-apa salah ya buat ibu bangga. Nah, betul. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan apa dan apa konsekuensinya? Coba. Terus manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita bisa menggunakan kata-kata yang mana di antara ini? Ini, kalau saya dulu bisa begini, pemantau, kamu sudah melanggar, kamu kenapa dan apa konsekuensinya, gitu, karena melakukan. Kalau kalian tidak sih seperti ini ya. Pemantau. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita ke segitiga restitusi. Ini adalah cara kita itu sebagai manajer di antara 5 posisi kontrol tadi yang dianjurkan adalah yang manajer, kita manajeri murid kita ya. Nah ini segitiga restitusinya yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ada 3. 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan kita tanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan itu yang ketiga. Next. Nah, validasi yang salah berdasarkan prinsip berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Biasanya kita awali dengan kata-kata seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Salah ketik ya, lebih buruk. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Biasanya terjadi kalau anak-anak murid kita bertengkar, ada sesuatu yang dia lindungi sampai direwangi gontok-gontokan ya, dari bertengkar ya. Dan yang berikutnya tentang berdasarkan prinsip menstabilkan identitas. Nah ini bisa dilakukan dengan cara apa? Kita beri penguatan sebenarnya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu itu juga pernah melakukan kesalahan.
Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ini ingin mencari akar dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu kita bisa. Dan apa kemudian menanyakan keyakinan kita berkata apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang disepakati bersama, seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa, seperti itu ya. Nah ini kemarin kita sudah praktek dengan ini kok ketepaan ya, saya kemarin itu di kelas 5 Ferdi sama Rendra yang terjebak masih sama saya. Jadi itu momen yang pas dong, ini bisa bareng sama siapa ini? Yona sama Sabrina ya. Oke, itu kan biasanya bestie ya. Oke, itu ya satu saja ya. Nah, oke, ternyata sudah selesai. Mungkin dari sini ada hal yang ditanyakan dari ibu saya sampaikan. Terima kasih sudah menjadi partisipan yang baik. Monggo bisa bertanya, mungkin dari Mbak Hani. Mbak Jana itu? Oh, Mbak Dia yang ini. Monggo Bapak Ibu barangkali ada masukan atau pertanyaan atau penguatan dari Bapak Ibu peserta pengibasan atau diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Monggo barangkali ada Pak Faris barangkali memberikan penguatan atau Nazar atau Bumi, silakan. Monggo terkait budaya positif. Monggo barangkali siapa? Habis itu Bapak itu paling. Baik, terima kasih Bapak Barok dan Ibu Ida. Kalau melihat fenomena sekarang ya, anak-anak kita, murid-murid kita ini kan Gen apa itu? Generasinya, kita bahasa Gen Z yang apa? Yang udah terkenal kalau mereka itu sakar PDW gitu ya. Sudah kita sudah paham lah anak Gen Z itu seperti apa gitu. Sakar PDW dan kalau melakukan kesalahan ya gak merasa salah gitu kan anak-anak sekarang itu. Untuk penerapan disiplin positif, terutama jika mereka melakukan kesalahan kemudian kita harus melakukan restitusi. Ini kan idealnya ya kita harus merestitusi mereka gitu. Tapi kalau melihat karakternya yang seperti itu, kira-kira dari Pak Barok sama Bu Fida tingkat keberhasilan gitu ya untuk menjadikan mereka itu paham, kemudian sadar tentang kesalahannya, kemudian mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu dengan penerapan restitusi itu. Kalau dibandingkan dengan dulu, kalau kita dulu kan ya wes dihukum dan alhamdulillah jadinya seperti sekarang gitu ya. Tapi kalau bisa nggak sih anak Gen Z kemudian dilakukan restitusi, kemudian mereka jadi tangguh, kemudian mereka jadi tahu yang ini benar yang ini salah gitu. Udah itu aja sih. Ya, terima kasih Bu Umi. Monggo. Bu Ida dulu. Terima kasih Pak Barok ya. Pertanyaannya sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk Bu Umi yang sudah memberikan pertanyaan. Ini menghilangkan rasa saya juga. Ini katakan saja mas. Yang awal sendiri dia apa? Awal bagus backgroundnya. Ya, awal sendiri ya. Yang iya. Bagaimana? Yang Nah, penerapan segitiga restitusi untuk generasi Gen Z, seberapa banyak tingkat keberhasilan? Ya, ini sebelumnya untuk penerapan segitiga restitusi tadi kan ada 3 tahapan itu ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini bisa kita lakukan tidak urut ya, jadi tahapannya bisa urut dan bisa tidak urut gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Asalkan 3 ini atau mungkin ada tahapan yang tidak dilalui, biasanya yang sering kita lupa itu menstabilkan identitas, yang sering tidak kita lakukan itu boleh dilakukan. Nah, kalau tanya keberhasilannya, kadang-kadang menghadapi benda mati sama benda hidup itu sangat berbeda. Kalau kita memperlakukan benda mati dengan
input yang seperti ini kita beri perlakuan, outputnya pasti seperti ini. Tetapi kalau manusia ini kan beda. Kita beri input yang sama, kita perlakukan yang sama, outputnya bisa berbeda. Maka ketika ditanya keberhasilan ini mungkin saya belum bisa memberikan persentase yang pasti, tetapi saya kembali kepada peran dan nilai kita sebagai guru ini harus tetap dijalankan. Apapun nanti hasilnya itu kita tidak mengira dulu, tapi kita usahakan dulu. Kita perlakukan anak-anak kita sesuai dengan perlakuan yang baik, dengan tujuan yang baik, membentuk generasi yang mempunyai karakter dan disiplin positif. Itu tujuan kita. Untuk tingkat keberhasilannya itu kalau menurut saya kita abaikan dulu lah seberapa berhasil. Karena ada anak itu yang dengan sekali diberitahu dia sadar. Ada yang 2 kali, 3 kali sampai berkali-kali itu baru bisa sadar. Ada juga yang baru sadar 5 tahun kemudian gitu ya. Jadi ini saya pernah mengalami ini Bapak Ibu. Ketika di kelas 4 saya pernah memperlakukan seperti ini dan hasilnya apa? Dia baru SMA kelas 2 kalau nggak salah. Datang ke kelas saya membawa bingkisan dan ucapan terima kasih karena pernah saya perlakukan seperti restitusi itu gitu. Jadi waktu itu saya pernah tidak disapa karena perlakuan saya yang ingin mencoba untuk menyadarkan dia gitu. Apakah saya harus berhenti sampai di situ? Tidak. Karena kita itu tugasnya guru. Kalau hanya mengajarkan membaca ABCD, kembali kepada pernyataan saya yang pertama tadi, kalau ingin pintar, nggak perlu kita ke sekolah. Banyak LBB yang bisa kita bayar. Ada yang namanya kita bisa sekolah homeschooling sekarang yang lagi booming bisa. Nah, inilah pembedanya kita tidak boleh putus asa sebagai guru karena tujuan kita tidak hanya memberikan ilmu ke anak-anak, tapi juga kita bentuk karakternya menjadi generasi yang tangguhnya. Semoga kita ingin juga dengan doa ya, semoga kalau dengan perlakuan restitusi kita menyadarkan anak-anak atas kesalahannya hari ini belum, semoga besok belum, semoga lusa gitu ya. Semoga tidak terlalu lama juga karena pendidikan sejatinya hasilnya itu bisa dilihat 10 tahun kemudian gitu. Nah, bismillah kita, apalagi di golden age kita yang sampai usia 7 tahun itu dan yang sekarang itu kita terapkan hal-hal yang baik, harapannya nanti di kemudian hari anak-anak menyadari itu. Jadi saya monggo Pak barang-barang yang kita pertanyaan Bapak Rika yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi memang betul Bapak Ibu dengan adanya segitiga restitusi ini kita ya khususnya kami yang di guru penggerak ini benar-benar luar biasa dalam modul terkait dengan segitiga restitusi. Ditambah tadi pertanyaan dari Bu Uni yang menanyakan terkait dengan keberhasilannya seperti apa dan sebagainya. Memang betul Bapak Ibu, kita mendidik anak-anak itu meskipun toh non sewu tidak menggunakan segitiga restitusi pun juga pasti ada kemungkinan kita keberhasilan itu juga akan fluktuatif naik turun. Jadi saya percaya bahwasanya apabila kita memberikan nasihat kepada anak-anak itu secara berulang-ulang, repeat dan repeat, mengulang-ulang lagi, itu justru akan menjadikan kita bisa semakin membuat anak-anak itu semakin selalu bisa meningkatkan kesadaran dirinya untuk melakukan hal yang positif. Meskipun demikian, dengan segitiga restitusi ini membuat kita menjadikan kita semakin mudah, Bapak Ibu. Kita bisa memvalidasi masalah tersebut, kita bisa merayakan keyakinan kelas dan lain sebagainya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Fida tadi, saya akan menebali. Jadi memang tidak bisa kita lihat secara langsung hari ini atau bahkan lusa, bahkan minggu depan Bapak Ibu. Tapi setidaknya dengan kita memberikan nasihat, memotivasi anak-anak itu, mereka akan selalu diingat. Betul sekali. Jadi anak-anak itu akan mengingat. Bahkan saya anak-anak yang sudah lulus saja, taruhlah angkatan yang 5 tahun yang lalu ya misalnya, ingat sekali, Ustaz masih ingat ya Ustaz dulu waktu diberi sanksi hukum orang itu baru mengenal seperti Bapak Ibu, itu mereka ingat sekali. Terus sekarang bagaimana kamu? Ya Ustaz ternyata benar itu salah. Jadi akhirnya disitulah keberhasilan kita Bapak Ibu. Jadi kita bisa jangan pernah berhenti untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik, motivasi yang baik kepada anak. Tujuannya adalah untuk memiliki karakter budaya positif terhadap si anak tersebut. Begitu Bapak Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan atau penguatan barangkali Bapak Ibu sebelum kita akhiri sesi diseminasi pengibasan kita pada pagi hari ini? Monggo saya berikan kepada audiens. Pak Faiz barangkali mau memberikan penguatan. Yai, Ustaz Nazar. Baik Ibu, kemudian cukup ya.
Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tuntas sudah kegiatan kami diseminasi tugas CGP kita pada pagi hari ini. Apa yang kami sampaikan ini adalah semata-mata kami juga belajar Bapak Ibu, kami juga berproses. Jadi mohon maaf apabila kami, saya dan Bu Vida dari dalam menyampaikan materi tadi ada yang hal yang kurang berkenan, ada yang salah berkata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu, dan kita bisa menjadi seorang guru yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Demikian guru yang dirindu. Ya, ada yang jadi guru yang dirindukan yang paling khususnya ya. Baik Bapak Ibu, kita beri plus bersama untuk kita semuanya hari ini. Terima kasih. Tidak ada penutup, monggo. Sudah cukup? Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya, Pak. Saya akhiri turun di Villa Isabila Mantagulero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita foto sejenak ya. Oke, alhamdulillah hari ini saya sudah bisa mengikuti materi dari Bapak Barok dan Bu Vida tentang budaya positif. Kami selaku guru di SD Muhammadiyah Manyar merasa sangat bangga, sangat senang karena banyak inspirasi yang dalam hal kami selama ini menjadi guru. Banyak hal yang baru yang mungkin barangkali bisa kami terapkan lebih maksimal lagi di kelas, sehingga kami betul-betul bisa mendidik dengan sepenuh hati, mendidik dengan kesabaran dan penuh keteladanan, sehingga anak-anak kita akan senantiasa rindu dengan kita, senantiasa senang bersama-sama kita, sehingga kita menjadi bagian dari orang tua yang kedua di sekolah. Sukses selalu kepada Bapak Barok dan Vida. Semoga ilmu yang diberikan memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Terima kasih.